Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Rekaman suara memperdengarkan pembicaraan antara Jenny dan Dilia mengenai desain Ara yang dicuri. Ruangan besar nan mewah itu seketika senyap, wajah-wajah yang berkerut tidak percaya. Lalu, ketika video berakhir, suara-suara berbisik-bisik mulai terdengar. Wajah Jenny pucat seketika. Kedua tangannya mengepal erat karena rasa malu bercampur marah. Kedua matanya nyalang menatap pasangan Ardawangsa. Para wartawan mulai mendekati Jenny, mempertanyakan kebenaran. Itu tidak benar. Itu ulah Rendra yang ingin menghancurkan usahaku, kata Jenny. Dia merekayasa semua. Ada bukti rekaman suara. Jenny buru-buru beranjak dari kursi. Berlari keluar ruangan. Menuju lift, dia menutupi wajahnya dengan tas tangan. Di dalam lift, perempuan yang mengenakan gaun terbuka pada bagian pundak itu menelepon Dilie. Ada apa, Miss Jenny? Kita ketahuan, Del. Aku dipermalukan Rendra di depan umum di acara televisi. Kamu bilang sudah membakar kertas sketsa Ara. Bagaimana sih? Suara Dilie terdengar geram sekaligus khawatir. Aku sudah melakukannya, sahut Jenny yang langsung keluar lift begitu lingui baja terbuka. Ada rekaman percakapan kita juga. Buktinya cukup untuk memenjarakan kita. Sial, umpat Dili. Rendra pasti akan melaporkan kita bertiga ke polisi. Jenny masuk ke dalam mobil. Dia mematikan panggilan ponsel. Menyuruh sopirnya mengantar pulang. Sepanjang perjalanan, Jenny tidak tenang. Apa yang harus dilakukannya? Menyangkal tidak ada gunanya. Karirnya tamat. Dia menyesali karena menerima tawaran Dili. Waktu itu Dili memperlihatkan buku sketsa milik Ara. Jenny terbujuk rayuan Dili sehingga dia rela membayar mahal. Jenny terkesan melihat karya Ara yang luar biasa. Dia sendiri tidak percaya perempuan tidak berpendidikan tinggi bisa menggambar sketsa. Rasa iri menggerogoti, membuat Jenny gelap mata. Perempuan itu tergeletak di atas ubin. Napasnya tidak beraturan, hidungnya berdarah. Pandangannya buram. Dia baru saja mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Bukan hanya sekali, sepanjang pernikahannya. Dilin sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami yang berprofesi sebagai aktor senior akan selalu meminta maaf setelah melakukan kekerasan. Namun, untuk kali ini tidak. Kemarahan terpicu karena Dilie terlibat dalam pencurian sketsa milik Ara. Kau membuatku malu, teriak Ferry, suami Dilie. Kau yang membuatku malu. Aku malu mempunyai suami sakit sepertimu, sahut Dilie yang susah payah berdiri. Tidak ada yang tahu, Dilie mengalami KDRT. Dia menutupi dari keluarga dan teman-temannya. Setiap terjadi kekerasan yang mengakibatkan lebam atau luka di wajah, Dilie akan mengurung diri di rumah. Menghindari bertemu orang. Bertahan karena dia berpikiran suaminya akan berubah. Berpikir bahwa cinta bisa mengubah sikap suaminya. Yang pada akhirnya, Dilie tidak bisa keluar dari hubungan beracun. Ferry mencengkeram kuat rahang Dilie. Sakit? Ya, kamu butuh pertolongan dokter. Dilie berani menjawab. Tangan Ferry melepas cengkeraman. Lelaki itu mundur satu langkah. Aku akan menceraikanmu, Dilie. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena sekarang aku membuatmu malu. Dilie putri orang kaya dan terpandang. Menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Cantik dan pintar. Hidup yang serba kecukupan. Membuat lelaki manapun akan bertekuk lutut padanya, kecuali lelaki yang pernah membuatnya tergila-gila. Ferry berjalan keluar kamar. Sementara Dili membersihkan lukanya. Bibir Dilia tersenyum miring, betapa dia mengasihi dirinya sendiri. Saat bertemu Ara yang diperkenalkan sebagai calon istrinya Rendra, ada gelegak rasa cemburu dan iri. Ara memang cantik alami,
Tetapi dia janda dan dari kalangan bawah, bagaimana Rendra bisa tertarik pada perempuan seperti Ara? Dilly pernah menyukai Rendra, berusaha mendapatkan perhatian. Dilly pernah memasak khusus untuk Rendra dan mengirim bekal ke kantor. Dilly pernah memberikan kado jam tangan yang membuatnya sangat kecewa karena dipakai sopir Rendra, si Niko. Pengejaran Dilly berakhir, dia memang tidak mengungkapkan perasaannya. Sikap Rendra yang mempertegas lelaki itu tidak ingin ada hubungan lebih. Sukarnya menembus dinding hati Rendra sudah menyebar di kalangan perempuan. Bahkan mereka melakukan pertaruhan siapa yang berhasil meluluhkan beruang dingin. Tidak ada satupun yang berhasil. Dilly pun menikah dengan Ferry, jodoh pilihan kedua orang tuanya. Pernikahan yang perlahan mati karena bara yang tersimpan rapi. Dilly lebih memilih merahasiakan KDRT daripada malu dengan pandangan keluarga dan teman-temannya. Sebisa mungkin, dia mempertahankan imaj pasangan yang romantis. Dia dekat dengan Ara hanya kepura-puraan. Dia ingin melihat seberapa besar cinta Rendra pada Ara, yang membuatnya makin membenci Ara. Rendra sangat memuja istrinya. Sampai detik itu juga, Dilly masih mempertanyakan apa kelebihan Ara di mata Rendra. "Kenapa, Mah? Kan tahu bacem dan sayur saya. Wih, pahit lagi." Keluh Lastri yang bicaranya mulai lancar lagi, tetapi masih lumpuh separuh. "Dewi hanya bisa masak itu, Bu. Tidak bisa setiap hari makan enak." Sahut Dewi yang sedang menghitung pemasukan hasil laundry. "Jual saya, ya mesin cucimu itu." "Usahamu tidak akan berkembang. Kamu hanya diberi mimpi oleh Ara." Dewi mendongak, menghela napas panjang. Ibunya belum berubah walaupun sudah mengalami musibah. "Mimpi yang pasti suatu hari nanti akan menjadi indah, Bu. Usaha tidak bisa langsung berhasil." Tukas Dewi. "Hah, lah ngimpi. Ibu pingin nah, si goreng ayam." Pinta Lastri. "Sudah malam, Bu. Aku tidak bisa keluar." Dewi menolak tegas. "Kalau begitu, Ibu tidak mau makan." Perang. Piring berisi nasi, tahu bacem, dan sayur bening sawi terjatuh di lantai. Lastri sengaja membuangnya. "Ibu!" teriak Dewi. "Itu makanan hasil keringat Dewi, Bu." Lastri tidak peduli, dia perlahan merebahkan tubuhnya di dipan. Memejamkan mata, pura-pura tidur. "Ada apa, Dewi?" Bayu muncul dari bilik kamar kecil. Dewi beranjak dari duduknya seraya menjawab. "Ibu tidak mau makan karena tidak cocok lauknya." "Maafkan aku, Dewi. Aku belum bisa membantumu," ucap Bayu prihatin. "Tidak apa-apa, Mas Bayu." Dewi berjongkok, membersihkan nasi dan pecahan piring yang berserakan di lantai. "Kalian berdua, diam, berisik!" Hardik Lastri. "Aku tidak peduli jika ibu tidak mau makan," tegas Dewi. "Silakan cari makan sendiri kalau tidak cocok." "Dah, so anak durhaka," desis Lastri. "Aku sudah melaporkan mereka ke pihak berwajib," kata Rendra. Dia melepas satu persatu kancing kemeja batik. "Karena mereka perempuan, aku tidak bisa berbuat lebih." Ara menarik napas dalam-dalam, melarikan pandangannya keluar jendela. Langit pagi di luar mulai berwarna keunguan. Semalam setelah pesta, Ara langsung pulang ke rumah. Sedangkan Rendra ke kantor polisi. Rendra baru pulang pagi karena menjenguk Handoko yang dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh di kamar mandi. Kedua mata Ara kemudian memandangi Rendra. Ada kesedihan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya berkhianat. Orang-orang yang dia percaya dan dia sayangi. "Kenapa menatapku seperti itu?" Rendra balik menatap Ara. "Kamu satu-satunya orang yang tidak akan membuatku kecewa," ucap Ara lirih. "Kamu tidak akan pergi dariku, kan?" Ara mengusap air mata yang menetes begitu saja. Ketakutan itu kembali hadir. Luka-luka lama seolah terbuka lagi, memperlihatkan betapa dalamnya luka tersebut. Rendra duduk di sebelah Ara, meraih tangan istrinya.
Aku akan berada di sisimu, Ara. Selamanya. Apa kamu masih ragu? Kepala Ara melesak di dada Rendra. Melingkar erat kedua tangannya di pinggang suaminya. Aku hanya merasa tidak beruntung. Aku dikelilingi orang-orang yang tidak menyukaiku. Ara menarik napas lagi. Orang-orang itu tahu kelemahanmu, Ara. Kamu terlalu baik dan pemaaf. Ungkap Rendra membelai rambut panjang istrinya. Itu sikap yang mulia, sekaligus mempunyai sisi lain. Bayi kita menendang, berarti dia setuju dengan ucapan papanya. Suara ketukan membuat keduanya sama-sama berpaling ke arah pintu. Masuk. Perintah Rendra. Vina muncul dari balik pintu. Apa Bu Ara ingin bicara dengan Bikwati sebelum dia meninggalkan rumah ini? Ara sangat kecewa saat melihat rekaman yang memperlihatkan Bikwati memotret hasil desainnya. Benar kata Rendra, Dili dibantu orang dalam. Yang membuatnya syok, orang itu adalah Bikwati. Orang yang sudah lama bekerja dengan Janendra. Mungkin Bu Ara ingin mendengar alasannya? Imbuh Vina. Di mana Bikwati? Tanya Ara. Masih di kamarnya. Urusan perempuan, aku hanya akan mendengar saja. Kelakar Rendra. Ara berjalan keluar kamar. Dia mengekor di belakang Vina. Mereka sampai di kamar belakang. Karena pintu kamar terbuka lebar, Ara bisa melihat Bikwati yang sedang mengenakan sepatu. Semalam pengasuh putrinya itu dikunci dari luar. Kenapa Bikwati bekerja dengan Dilia? Tanya Ara. Bikwati tersenyum masam. Karena aku tidak menyukaimu. Aku pikir kamu akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ternyata hanya dijadikan pengasuh anakmu. Ara menatap tidak percaya pada Bikwati. Pak Janendra sangat menyukaimu. Kamu beruntung bertemu dengan beliau. Awalnya aku juga menyukaimu. Berharap setelah kamu menikah dengan Pak Rendra, kamu akan memberikan lebih. Lanjut Bikwati. Aku yang mengasuh putrimu saat kamu tidak ada sandaran. Saat tidak ada orang lain yang peduli. Bikwati nampak tidak menyesal. Dan kamu tidak memberikan apa-apa. Bagai kacang lupa pada kulitnya. Jadi kamu mengharapkan imbalan apa, Bikwati? Ferrari, Lamborghini, tas Hermes, jam tangan Cartier? Bu Ara memberikan gaji lebih. Bu Ara pernah memberimu kalung emas. Ternyata kurang. Kamu yang tidak ikhlas. Kamu sudah dikasih hati, masih minta jantung. Omel Vina panjang lebar. Sedangkan Ara tidak bicara sama sekali. Dia tidak mengira Bikwati menyimpan sekam panas dalam hatinya. Ara memilih berlalu dari kamar Bikwati. Untuk menghalau kegetiran, Ara menyibukkan diri memasak untuk suami dan anak-anaknya. Dilia yang dianggap teman menusuk dari belakang. Bikwati yang sudah dianggapnya sebagai ibu sendiri menikam sudut jiwanya. Ara berpikiran mungkin dirinya memang tidak peka. Ara mengambil bawang bombay. Dia sedang mengambil pisau kala terdengar bunyi gitar. Selamat pagi, Bunda. Sapa Bian. Rendra mengenakan topi jerami lebar, Bian memakai topi bisbol yang terbalik, sedangkan Zora memakai bando Mickey Mouse. Ketiganya mengenakan kacamata berbentuk love. Hei, kalian bertiga mau kemana? Ara tergelak. Kamu bangunin anak-anak ya, Mas Renhani, Sweetie Baby? Mereka bangun sendiri. Sanggah Rendra. Bian mau nyanyi untuk Bunda. Bian menjawab dengan ceria. Sawer cium ya, Bun? Rendra mengerlingkan matanya, membuat Ara tergelak lagi. Bab 48, Sejuta Sinar Mentari. Ara menaruh pisau, dia duduk di kursi meja makan. Mendengarkan Bian bernyanyi diringi gitar yang dipetik Rendra. Lagu kasih ibu membuat pagi yang suram menjadi lebih indah. Membuat Ara mengeluarkan setitik air mata. Bukan air mata kesedihan dan kekecewaan. Air mata kebahagiaan. Perempuan yang mengenakan dastar biru motif polkadot putih itu tertawa lagi, karena Rendra dan anak-anak berbaris meminta dicium. Bunda, Zora ingin sarapan telur kentang dadar saja. Pinta Zora.
Baiklah. Ara menciumi pipi Zora dengan gemas. Giliran Bian yang berdiri di hadapan Ara. Kedua tangan Ara membingkai wajah Bian, menatap lekat. Terima kasih, Bian. Suaramu indah sekali. Katanya, lalu mencium kening Bian. Kalau Bunda sedih lagi, Bian akan bernyanyi untuk Bunda. Ujar Bian. Bian ingin sarapan nasi goreng sosis saja. Rendra yang berdiri dengan lutut, memajukan wajahnya dengan bibir mengerucut ke depan. Kenapa malah tertawa? Ekspresi wajahmu itu. Ara mencium pipi Rendra. Kurang. Rendra kembali mengerucutkan bibirnya. Ara memutar kedua bola matanya. Dia melihat Bian dan Zora yang sedang berlarian di teras belakang. Lalu menundukkan kepalanya, mencium bibir Rendra. Jangan bersedih lagi, Ara. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kata Rendra. Ada kami bertiga. Sebentar lagi ada 4 orang yang akan menjagamu. Aku ingin waktu berjalan sangat-sangat cepat. Tidak sabar melihat bayi kita. Aku sudah sering melihat, walaupun hanya seminggu sekali. Goda Rendra seraya melepas topi dan kacamata. Ah, sudahlah. Bicara dengan kamu jadi Om tak keruan. Ara menggunakan pundak Rendra untuk pegangan saat berdiri. Bunda, aku ingin makan jagung, telur, sawi, brokoli. Direbus aja. Pinta Rendra yang kemudian bergabung dengan anak bermain di teras. Ara dibantu oleh asisten rumah tangga yang bernama Esti, perempuan paruh baya berambut keriting. Vina ikut bergabung di dapur tidak lama kemudian, dia mengatakan Bikwati sudah pergi. Bikwati sepertinya tidak menyesal. Kalau hukum negara tidak mempan, aku akan membuat mereka sengsara dengan caraku. Wih, Bu Ara makin kejam. Itu diperlukan. Aku tidak ingin diremehkan, Vin. Ara menancapkan pisau di talenan. Dengar itu, Big Esti. Jangan sekali-kali berkhianat seperti Bikwati. Bu Ara siap menggantung siapa saja yang membuatnya marah. Kata Vina. Itu juga berlaku untukmu, Vina. Kata Ara. Kesetiaanku dijamin 1000%, Bu Ara. Murni seperti air pegunungan Himalaya. Vina menepuk dadanya sendiri. Pantang menggigit tangan yang memberiku pekerjaan. Akan tetapi, Ara tidak bisa mempercayai Vina seperti semula. Ada setitik kekhawatiran yang menelusup di relung hatinya. Karena ulah Dilia dan Bikwati, Ara harus lebih hati-hati. Mereka bertiga sudah menerima panggilan dari pihak berwajib, Pak. Hanya Jenny yang sesumbar, itu adalah fitnah. Dia bilang dia bisa membuktikannya. Kata Niko. Rendra yang sedang berlari di atas treadmill, tersenyum miring. Rupanya Jenny ingin bermain-main denganku. Semua tentang keluarga Jenny sudah berada di genggaman Rendra. Ayah Jenny yang seorang dokter melecehkan 2 perawat sampai hamil. Keduanya diancam akan dibunuh jika bicara dan menuntut. Sedangkan ibunya Jenny menjalankan bisnis prostitusi berkedok kos-kosan. Apa saya perlu melakukan sesuatu, Pak? Tanya Niko. Nanti pada waktu yang tepat. Jawab Rendra. Permisi, Pak. Vina muncul di ruang gym. Ada Pak Tora, ayahnya Dilia. Mau apa dia? Rendra menyudahi olahraganya. Saya tidak tahu, Pak. Merusak hari saja. Omel Rendra berjalan keluar ruangan gym. Lelaki yang tubuhnya penuh keringat itu tidak bisa bersikap ramah pada sang tamu, walaupun usianya lebih tua. Rendra duduk di seberang Pak Tora. Ada apa, Pak? Rendra, aku ingin kamu memaafkan Dilia. Mencabut tuntutan. Kasihan anaknya Dilia. Bujuk Pak Tora. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Tegas Rendra. Keluarga kita sudah saling mengenal dari dulu. Aku dekat dengan almarhum kedua orang tuamu. Pak Tora mengiba dengan membawa-bawa kedekatan keluarga. Dekat. Rendra tertawa sinis.
Sepertinya tidak begitu. Kita hanya saling mengenal. Maaf, aku harus berangkat ke kantor. Niko, tolong antar Pak Tora keluar. Aku mohon, Rendra. Rendra tidak memedulikan Pak Tora, berlalu dari ruang tamu. Lelaki itu berpapasan dengan istrinya yang membawa tas bekal. Siapa, Ren? Pagi-pagi sudah bertamu. Ayahnya Dilie. Dia ingin supaya mencabut gugatan. Jelas, Rendra. Ngomong-ngomong, aku juga ingin membawa bekal. Tumben. Cibir Ara. Akan aku buatkan khusus untuk suami tercinta. Oh iya, Max memberitahu akan datang nanti malam. Dahi Rendra berkerut. Tumben dia datang padahal belum akhir pekan. Malah bagus dong. Ara berlalu dari hadapan Rendra. Rendra memandangi Ara yang berjalan ke kamar Bian. Istrinya makin hari makin memancarkan kecantikan. Sebelum menjemput Bian pulang sekolah, Ara mengantar Zora bertemu Bayu di restoran cepat saji. Bayu tidak nyaman datang ke kediaman Ardawangsa setiap ingin menemui Zora. Bayu ditemani Dewi. Mereka datang lebih awal. Kalau bertemu di luar lagi, aku tidak bisa. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Kata Ara, tidak basa-basi. Kalau begitu biar Zora yang datang ke rumahku, Ara. Usul Bayu. Tidak. Ara tersenyum sinis. Dengan adanya ibumu, aku tidak bisa membiarkan Zora lepas dari pengawasanku. Memang lebih baik Mas Bayu yang datang. Dewi menimpali. Aku tidak bisa. Tolak Bayu. Alasannya, aku tidak nyaman karena Rendra terus mengawasi dari balik jendela. Ketiganya terdiam. Sama-sama melihat Zora yang sedang menikmati es krim. Rendra hanya khawatir saja. Ara mengesah. Aku harus pergi. Keputusan tetap, B. Jika ingin bertemu dengan Zora, datanglah. Tangan Bayu menyambar jemari Ara. Aku mohon, Ara. Cari jalan keluar yang lain. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Aku tidak akan mencuci otak Zora. Lepas, B. Ara mendelik tajam, mengibaskan tangan dengan kasar. Ara menggandeng tangan Zora keluar dari restoran cepat saji. Mobil yang dikemudikan Pak Her melaju sedang menuju sekolah Bian. Di sekolah, Ara mendapatkan laporan, Bian membagikan bekal makanan pada teman-temannya, bukan memakannya sendiri. Ara masih bersabar, setidaknya bekal tidak dibuang ke tempat sampah. Dia sedang mencari cara bertanya tanpa membuat Bian bereaksi tidak terduga. Bunda, kita jadi ke toko alat musik? Tanya Bian. Nanti sama papa saja ya. Karena papa yang lebih tahu tentang gitar. Bian lapar? Bian menggelengkan kepalanya. Nggak lapar. Ara mengeluarkan kotak berisi ayam goreng dari restoran cepat saji. Dia tahu Bian lapar. Tadi Bunda sempat ke restoran. Makan saja. Ara menaruh kotak dari kertas itu di atas pangkuan Bian. Zora minta satu ya Mas Bian. Zora mengambil paha ayam. Bian segera melahap ayam goreng. Ara mengulas senyum, lalu bertanya. Apa besok mau bawa bekal ayam goreng? Nggak mau. Bekal dari Bunda saja. Mau bekal apa? Biar Bunda masakan. Apa saja? Apa saja jawaban seperti terserah. Ara mengalihkan pandangannya keluar jendela. Perempuan itu terkejut saat melihat Max sudah menunggu di rumah. Bian langsung memeluk Max, bercerita tentang pelajaran dan teman-teman di sekolah. Seorang perempuan duduk di kursi lain. Ara sudah bisa menebak, perempuan bertubuh sintal itu pasti punya hubungan spesial dengan Max. Ara, kenalkan. Naomi. Max mengenalkan Naomi. Bian, itu Tante Naomi. Teman Dedi. Naomi berdiri, dia menjabat tangan Ara. Kemudian mengusap kepala Bian. Bibir Naomi melengkung senyum. Kami akan menikah bulan depan, Ara.
kata Max setelah Bian masuk bersama Vina berganti pakaian. Oh, selamat. Semoga Naomi bisa menerima Bian, bukan menerima bapaknya saja. Sindir Ara. Tentu saja aku menerima Bian. Dia sangat tampan dan lucu. Sahut Naomi. Perasaan Ara mengatakan yang sebaliknya. Dirinya bukan saudara atau ibunya Max yang bisa memberikan nasihat untuk lelaki yang sedang kasmaran itu. Karena banyak persiapan yang harus kami lakukan, mungkin aku tidak bisa sering menemui Bian. Max menggaruk alisnya. Jangan beralasan, Max. Dalam sehari ada 24 jam, dalam seminggu ada 168 jam. Kamu bisa meluangkan waktu 1 jam untuk Bian. Kata Ara. Itu tidak akan sulit. Benar kan, Naomi? Naomi tergagap. Bian memang bukan putra kandungmu, tapi sejak awal kita sudah sepakat membesarkan Bian bersama-sama. Aku harap kau mengingat itu, Max. Aku tidak ingin berdebat, Ara. Sanggah Max. Dan aku hanya mengingatkan. Tandas Ara. Ara baru saja keluar ruangan konsultasi dokter. Posisi bayi aman. 3 minggu lagi sepertinya akan cepat berlalu. Hari-hari menuju kelahiran bayi. Hari itu, Ara dibuat tidak mengerti oleh sikap Rendra. Suaminya lebih banyak diam, seolah sedang melakukan misi silent treatment. Semalam saat bicara tentang Max, Rendra tidak antusias. Bahkan saat tidur, Rendra membelakangi dirinya. Pada pagi hari, Rendra bangun lebih awal. Berangkat kerja pun tidak berpamitan. Kita ke sekolah Mas Bian, Bu Ara? Tanya Pak Her yang memecah lamunan Ara. Iya, setelah itu ke kantor Pak Rendra. Jawab Ara. Apa mungkin Rendra sedang menyiapkan kejutan? Biasanya ada yang membuat kejutan dengan membuat prank terlebih dahulu. Ara harus berpikiran positif. Juga seterang langit biru di atas sana. Ara terlambat 15 menit menjemput Bian. Dia dicegat guru Bian yang mengatakan sang anak kembali membagikan makanannya. Apa Bian pernah bercerita sesuatu, Miss? Mungkin dia tidak suka atau bagaimana? Tanya Ara. Tidak ada keluhan. Bian sudah ceria lagi. Jelas Miss Vivi. Ara berjalan menuju bangku di bawah pohon. Duduk di sebelah Bian. Bian, Bunda ingin bertanya. Ara mengusap rambut Bian. Bian tidak suka masakan Bunda? Bian menundukkan kepalanya. Bian ingin bekal seperti apa? Nggak ada. Ara menghela napas panjang. Mengalihkan pandangannya pada langit, lalu pada dedaunan. Bunda sedih bekal dari Bunda tidak pernah dimakan Bian. Ucap Ara. Maafkan Bian, Bunda. Bian menangis terseduh. Bian. Ara merasa bersalah. Dia merengkuh tubuh Bian. Situasi yang membuatnya tidak berdaya. Masakan Bunda enak. Bentuknya lucu. Kata Bian. Bian gak mau makan karena takut. Takut kenapa? Ara melepas pelukan, membingkai wajah Bian. Bian akan menyukai masakan Bunda. Setelah Bian suka, nanti Bunda akan pergi kayak Mami. Kata Bian. Hati Ara bagai tersentuh jutaan sinar mentari yang indah. Bian takut Bunda akan ke langit tinggi. Bian sendirian lagi. Ucap bocah lelaki yangnya menuju 5 tahun. Bunda tidak akan pergi. Bunda ingin lihat Bian jadi penyanyi terkenal. Bisik Ara tidak kuasa menahan air mata yang turun di pipi. Bab 49, melahirkan. Ara menggandeng tangan Bian menyusuri koridor panjang menuju ruangan Rendra. Perempuan itu celingukan karena tidak ada sekretaris Rendra. Ara pun mengetuk pintu kayu. Tidak ada sahutan. Mungkin Rendra sedang makan siang atau rapat. Ara menguak pintu. Di ruangan itu memang tidak ada sosok sang suami. Papa tidak ada. Yuk, kita pulang. Ara menutup pintu kembali,
bersamaan dengan munculnya sekretaris Rendra yang baru bernama Jia. Bu Ara, Pak Rendra 10 menit yang lalu pulang. Beliau demam. Jelas Jia. Sakit? Desis Ara, lalu berjalan kembali menuju lift. Sejak menikah, Rendra jarang sekali sakit. Gaya hidup dan pola makan yang sehat dijalankan Rendra walaupun kadang bocor. Sesampainya di rumah, Ara langsung ke kamar. Sedangkan Bian sudah terlatih berganti baju sendiri. Kemudian bermain bersama Zora, ditemani Vina. Rendra. Panggil Ara, napasnya agak ngos-ngosan. Perempuan hamil itu duduk di sisi ranjang. Aku tadi ke kantormu. Aku mendadak pusing dan demam. Keluh Rendra. Ara menyentuh dahi Rendra. Sudah minum obat? Sudah, jangan khawatir. Kamu nyusul ke kantor, mau apa? Karena kamu cuek sejak semalam. Ada apa? Kayak anak kecil saja. Ngambek? Jawab Ara, jemarinya memainkan ujung selimut. Aku memang seperti anak kecil yang takut kehilangan. Rendra tersenyum simpul. Gara-gara kamu tidak cerita bertemu Bayu di luar. Ungkap Rendra. Ara menunjukkan ekspresi menyesal. Dia lupa tentang Bayu karena terlalu fokus pada Max dan calon istrinya. Aku tidak sengaja melihat dari luar saat menuju restoran bertemu kolega. Imbuh Rendra, dia memejamkan mata. Aku cemburu melihat Bayu memegang lenganmu. Bayu ingin mencegahku pergi karena ingin bertemu dengan Zora di luar atau membawa Zora ke rumahnya. Aku tidak setuju. Aku belum 100% mempercayai Bayu dan keluarganya. Terang Ara, setelah apa yang dilakukan Bikwati dan Dilia, Ara menjadi lebih berhati-hati. Kenapa dia tidak mau kesini lagi? Karena katanya, kamu mengawasi dari jendela. Dia tidak nyaman. Aku juga khawatir, Bayu mencelakai Zora. Tentunya kamu ingat kejadian mobil mundur. Istirahatlah. Ara mencium pipi Rendra. Kita bicara lagi nanti. Maafkan aku yang kekanak-kanakan, Ara. Kata Rendra. Kau memang menyebalkan. Ara meringis kecil karena merasakan tendangan dari sang bayi. Ara berjalan keluar kamar, menghampiri Zora dan Bian yang sedang bermain. Mengajak anak-anaknya supaya tidur siang. Bu Ara, saya sudah mencari pengasuh dari yayasan yang kompeten. Kata Vina. Makasih ya, Vin. Aku ingin memberikan hadiah karena berhasil menjadi mata-mata, tetapi aku bingung. Kamu ingin hadiah apa? Tanya Ara. Saya tidak ingin hadiah apapun, Bu Ara. Saya ikhlas membantu. Pikirkan saja dulu, kamu ingin apa? Ara mengelus perutnya, berlanjut bicara dengan bayinya. Ingin segera keluar dari perut Mama, ya. Perut Bu Ara udah kelihatan turun. Komentar Vina. Sebentar lagi ada tangisan bayi. Di rumah petak kontrakan itu, Bayu membuka les pelajaran matematika untuk dan SMP menggunakan ruang tamu. Dia tidak mematok harga mahal. Sore itu di teras rumah, Lastri duduk bersama tetangganya. Perempuan yang mulai membaik kondisinya itu ikut menggosip. Seorang perempuan paruh baya bernama Tari menunjukkan Instagram milik Ara yang mengunggah foto bersama Rendra, Bian, dan Zora. Menantumu, salah. Mantan menantumu hidup bergelimang harta. Karirnya lumayan moncer. Seharusnya dulu Bayu tidak selingkuh. Katanya. Bayu selingkuh karena Ara tidak pernah masak padahal sudah diberi uang belanja. Mana ada lelaki betah? Sungut Lastri. Gitu? Aku dengar dari tetangga kampung sebelah, Bayu hanya memberikan sedikit uang belanja. Fitnah itu. Sangkal Lastri. Ara tidak mengizinkan Bayu bertemu anaknya. Mentang-mentang sudah kaya. Bayu pernah datang ke rumahnya yang besar dan diusir satpam. Oh, ya? Tari tidak percaya. Lihat saja, sebentar lagi juga dicerai suaminya. Ara itu tidak pernah menghormati suaminya. Wong dia itu tidak pernah bersyukur. Udah dulu ya, Bu. Aku mau masak besok pagi.
pamit Tari yang tinggal di seberang gang. Lastri mengamati Tari yang berjalan cepat seolah dikejar harimau. Bu? Dewi berdiri di ambang pintu. Bisa berubah tidak? Tidak memfitnah Mbak Ara. Siapa yang pernah diusir dari rumahnya Mbak Ara? Kamu sekarang segitunya bela si Ara. Cuma dikasih toko laundry aja udah jadi bestie. Sinis Lastri. Ibu itu sudah diberikan kesembuhan. Tobat, Bu. Cecar Dewi. Tobat ngapain, Dewi? Kamu itu ngadi-ngadi. Jangan menyesal nantinya jika ibu terkena teguran lagi dari Tuhan. Dewi membuang napas kasar. Oh, jadi kamu ingin ibu ini kena azab? Anak durhaka kamu. Teriak Lastri. Iya. Sahut Dewi, santai. Dia lantas masuk ke rumah. Lastri menggeram bagai singa ompong. Kebenciannya pada Ara tidak pernah luntur. Baginya, Ara yang menyebabkan kemalangan yang menimpa dirinya. Perempuan tua itu berdiri perlahan, mengenakan tongkat untuk membantunya berjalan masuk. Dewi, masak apa? Ibu lapar. Lastri membuka tudung saji. Dewi, kok masak tahu dan sayur labu lagi? Dewi keluar dari kamarnya. Bersyukurlah, Bu, kita masih bisa makan hari ini. Kamu mau jadi penceramah sekarang? Masak ayam goreng gitu. Dewi melengos, dia menutup pintu kamar rapat-rapat. Mengabaikan teriakan ibunya yang marah. Awas kau, Dewi. Orang tua sedang bicara malah ditinggal. Karena lapar, Lastri duduk di kursi meja makan. Menyendok nasi dan mengambil kuah sayur labu. Lastri memakan dengan lahap. Walaupun mulut protes, tetapi perut laparnya menggelitik dari pagi. Dewi, Ibu, ada apa sih? Tiara tidur. Dewi terpaksa keluar kamar lagi. Minta uang. Tidak ada, Bu. Tadi kamu ngitung uang. Itu untuk modal lagi, Bu, buat beli kebutuhan laundry. Anak pelit. Caci Lastri. Terserah kata ibu. Rendra dan Bian sedang berada di toko musik, memilih gitar yang tepat untuk Bian. Gitar klasik cocok untuk anak seusia Bian. Gitar klasik dengan senar nilon yang mudah dipetik dan ditekan karena lebih empuk ketimbang senar baja. Bian menunjuk gitar listrik warna merah. Papa, aku juga ingin yang itu. Gitar itu setelah Bian bisa memainkan gitar. Papa janji akan membelikan. Sekarang aja, Pak. Rengek Bian. Tidak. Tegas Rendra. Bian memberengut. Rendra, aku sudah ada tanda-tanda akan melahir. Rendra terkejut membaca pesan dari Ara. Lelaki yang mengenakan kaos putih itu segera membayar gitar dan menggandeng tangan Bian keluar toko. Rendra agak mengebut menembus jalanan. Dia beberapa kali mengkelakson karena tidak sabaran. Papa, hati-hati. Kata Bian yang duduk di belakang, memangku gitar. Iya, sayang. Ini papa hati-hati, kok. Sahut Rendra. Ketika sampai di rumah, Rendra langsung membantu Bian turun dari mobil. Kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Ara mana, Vin? Di kamar non Zora, Pak. Katanya mau melahirkan, kok masih di rumah? Gerutu Rendra bergegas ke kamar Zura. Tampak Ara sedang menyisir rambut Zura yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Kamu ngeprang? Tuduh Rendra. Tidak. Ara terkikik. Aku mengeluarkan flek merah dan mulai kontraksi ringan. Jelasnya. Seharusnya kamu segera ke rumah sakit, Ara. Rendra agak panik melihat istrinya yang santai. Zo, Bunda dan Papa akan pergi ke rumah sakit. Adik bayi akan lahir. Jelas Ara. Bunda, ini gitarnya. Pamer Bian. Wah, bagus sekali. Puji Ara. Kemudian dia menjelaskan hal yang sama pada Bian. Adik bayi kecil. Bisa diajak main petak umpet, Bunda.
Tanya Bian. Belum bisa. Ara mencium puncak kepala Bian. Buruan, Ara. Ujar Rendra yang panik. Santai, Ren. Rendra tidak mungkin mengemudikan mobil dalam kondisi panik. Dia heran melihat Ara yang tenang sekali, hanya sesekali terlihat meringis kecil. Kok kamu tidak pecah ketuban? Tanya Rendra. Aku tidak tahu, mungkin sekarang masih pembukaan 2. Tenang, Rendra. Tenang, oke? Ara menggenggam tangan Rendra yang dingin. Niko yang sedang menyetir menahan tawa. Karena melihat bosnya panik setengah mati. Ada apa, Nick? Tertawa saja kalau berani. Sembur Rendra marah. Aku akan melemparmu ke kandang buaya. Esti tidak baik marah-marah. Nanti cepat tua. Canda Ara. Rendra tidak tega melihat Ara yang kesakitan. Sepanjang proses kelahiran dia berada di sisi istrinya. Rendra dibuat ngilu sekaligus takjub saat melihat bayi mungil keluar dari jalan lahir. Suara tangis sang bayi makin membuat Rendra takjub. Dia menangis terharu karenanya. Sekarang mereka sudah berada di kamar rawat inap. Ara terbaring di atas ranjang. Sedangkan Rendra masih mengagumi bayi mungil di boks bayi. Hidungnya mirip punyaku, rambutnya juga. Kata Rendra. Ya, mirip denganmu. Ara menyahut pelan. Setelah 5 jam berjibaku dengan proses demi proses kelahiran, Ara sangat lelah dan mengantuk. Rendra beralih menghampiri Ara, mencium cukup lama kening sang istri. Terima kasih. Ucapnya kemudian. Lelaki itu menangis lagi, teringat perjuangan Ara melahirkan sang buah hati. Yang terlihat sangat menyakitkan. Aku sangat mencintaimu, mencintai anak-anak kita. Rendra berbisik. Aku tahu. Jadi, nama untuk si bungsu. Ravandra. Kalau kamu mengizinkan, Ara. Jawab Rendra. Baiklah, Papa. Ara tersenyum bahagia. Baby Rafa. Kenapa tadi kamu bilang anak bungsu? Rendra memiringkan kepalanya. Bian, Zora, dan Rafa. Sudah 3. Cukup 3. Jelas Ara. Aku ngantuk. Bagaimana kalau 4 biar genap? Aku suka ganjil. Ara memejamkan kedua matanya. Rendra mengusap pipi Ara, lalu menyematkan kecupan hangat. Aku akan menjagamu, Bunda. Dan ketiga buah hati kita. Lirihnya. Bab 50, Hari-hari Rendra. Bunda. Papa. Bian dan Zora antusias menyambut kepulangan Ara setelah 2 hari di rumah sakit. Rendra menggendong Zora di tangan kiri, Bian pada tangan kanan. Mereka menuju kamar baby Rafa. Adik kecil Benjit. Komentar Bian yang kemudian melorot turun dari gendongan mendekati boks bayi. Namanya Rafa. Ara mengacak gemas rambut Bian. Rafa cepat gede, nanti aku ajari main bola. Lanjut Bian. Bian sangat senang atas kehadiran baby Rafa, sedangkan Zora tidak mau melihat sama sekali. Memeluk leher Rendra erat. Kak Zoe, nggak ingin kenalan sama Rafa? Rendra bertanya disertai usapan halus di punggung Zora. Nggak mau? Tolak Zora menyembunyikan wajahnya di pundak Rendra. Ara dan Rendra saling memandang. Selama kehamilan, Ara sudah melibatkan Zora dan memberikan pemahaman. Namun, kecemburuan tetap terjadi. Rendra memutuskan keluar kamar bersama Zora yang tidak mau turun dari gendongan. Hei, Ara. Sapa Giselle yang muncul dengan wajah semeringah. Di belakang Giselle, Handoko berjalan pelan menggunakan tongkat. Hei, Giselle, paman. Balas Ara. Maaf, kami baru bisa datang. Kata Giselle. Selamat ya Ara atas kelahiran si kecil Rafa. Ucap Handoko yang memandangi baby Rafa. Mirip sekali waktu Rendra bayi.
Giselle menaruh kado di meja. Kemudian memberikan kado lain untuk Bian. Zora mana? Di luar sama Rendra. Zora agak cemburu pada bayi. Jelas Ara. Bian ucapkan terima kasih. Bian yang tengah asyik merobek kertas kado, mendongak. Terima kasih, Tante Giselle. Giselle dan Handoko berpamitan 30 menit kemudian. Ara duduk di dekat Bian yang bermain robot-robotan pemberian Giselle. Vina masuk bersama seorang perempuan berusia 40 tahun. Menjelaskan pada Ara perempuan itu pengasuh Bian dan Zora. Aku akan mengevaluasi cara kerjamu selama 3 bulan. Kata Ara. Iya, Bu Ara. Janti mengulas senyum. Vina mencari pengasuh dari yayasan terpercaya. Janti sudah berpengalaman mengasuh dan menjaga anak-anak. Keduanya kemudian keluar kamar baby Rafa. Bian sudah makan siang? Tanya Ara. Sudah, Bunda. Rendra masuk kembali. Sendirian. Princess masih ngambek. Ujarnya. Pelan-pelan Zora akan mengerti. Sahut Ara. Di mana dia? Main air sama Janti. Apa kamu lapar, Ara? Iya, sangat lapar. Ara beranjak dari duduknya, berjalan sangat pelan. Aku akan ke dapur, sekalian melihat Zora. Aku akan di sini. Ujar Rendra. Ara berjalan lambat ke dapur, meminta Big Esti menyiapkan makanan untuk dirinya. Lantas berjalan ke teras belakang, tampak Zora berada di dalam kolam renang kecil buatan dari plastik berisi air. Kak Zora. Ara perlahan berjongkok di dekat kolam. Zora menoleh dan tersenyum lebar. Bunda mau ikut berenang? Tidak sekarang. Adik bayi nggak boleh ikut. Ketus Zora. Ara kebingungan harus berkata apa. Dia menciprati air ke tubuh Zora. Kamu harus bisa menjauhkan Bian dari Max. Terserah caramu. Kata Diana mengamati calon menantunya yang sedang melakukan pengepasan gaun pengantin untuk terakhir kalinya. 2 hari lagi acara akad pernikahan Max dan Naomi diselenggarakan di kediaman Naomi. Karena mereka menggunakan perhitungan hari baik dari orang tua Naomi, akad nikah jatuh pada hari Minggu. Dianalah yang memperkenalkan Naomi pada Max. Diana juga memberikan dorongan samar serta bujukan pada Max supaya berkencan dengan Naomi. Diana tidak rela jika Bian mendapatkan warisan dari Max. Dia tidak suka Max menghamburkan uang untuk Bian. Masalah kebutuhan bocah kecil itu biar jadi urusan Rendra. Saat Bian tinggal bersama Rendra, Diana melihat celah menjauhkan Max dari Bian. Semenjak kelahiran Bian, Diana harus menahan rasa tidak sukanya. Tetapi Max sangat menyayangi Bian, Tante. Sahut Naomi. Bahkan besok dia mau datang ke acara pentas seni Bian di sekolah. Cegah dong. Mau nikah malah ngurusin anak orang. Sungut Diana. Apa kamu mau, kelak anakmu lahir harus berbagi kasih sayang dan harta Max dengan Bian? Memang Bian mau diberi warisan, Tante? Iya. Max berencana memberikan sedikit hartanya. Jelas Diana. Naomi mulai terbujuk. Dia mempunyai ide supaya Max tidak datang ke sekolah Bian. Tenang saja, Tante. Max akan aman bersamaku besok siang. Ucap Naomi yang mematut diri di depan cermin besar. Ara berbaring di atas ranjang. Rasa sakit akibat peradangan pada payudara sebelah kiri berangsur menghilang. Ara sempat mengalami demam. Sehingga dia masih merasakan tubuhnya lemas. Halo, Max? Ara menelepon. Selamat pagi menjelang siang, Ara. Kamu tidak lupa kan, hari ini Bian pentas seni? Dia akan bernyanyi. Tentu aku ingat, Ara. Aku sudah mengosongkan jadwal dari pagi sampai siang. Syukurlah kamu ingat, karena kamu sibuk dengan urusan pernikahan. Seperti katamu, untuk Bian aku harus meluangkan waktu. Oke. Terima kasih.
kasih, Max. Ara menghela napas lega. Menaruh ponsel di meja lampu. Bunda, sakit ya? Zora naik ke atas tempat tidur. Menempelkan telapak tangan kanannya ke kening Ara. Karena adik Rafa sering nangis ya? Bukan karena adik. Adik nangis karena lapar. Adik kecil belum bisa bicara. Ara mengusap rambut putrinya. Kalau begitu, Zora jagain adik. Bunda tidur ya? Oh, terima kasih, Kak Zora. Ara memeluk Zora. 2 minggu berlalu, Zora mulai terbiasa dengan kehadiran Rafa. Mula-mula dia memperhatikan dari jauh saat Ara menyusui, mengganti popok, atau memandikan. Makin lama gadis kecil itu antusias terlibat dalam rutinitas Rafa. Ara hampir terjatuh tidur kala ponselnya berdering. Zora sudah tidak berada di kamar, suaranya terdengar bersama Pina di kamar lain. Ada apa, Mbak Janti? Bu Ara, Pak Max belum datang. Padahal acara sebentar lagi dimulai. Sahut Janti agak panik. Tunggu saja, aku akan meneleponnya. Ara beralih menghubungi Max. Ponsel lelaki itu tidak aktif. Ara juga mencoba menelepon Diana, tidak tersambung. Akhirnya Ara mencoba menghubungi Rendra. Rendra, apa kau sudah? Aku sudah di bandara. Ara, ada apa? Suara Rendra terdengar sangat pelan. Max tidak muncul di sekolah. Ara rasanya ingin menangis. Mengapa pentas seni bertepatan setelah dirinya melahirkan? Mengapa dia harus mengalami peradangan pada payudara? Dia berjanji akan datang, makanya aku tidak mengalihkan jadwalku ke Solo pada hari ini. Sialan dia! Desis Rendra. Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan ke sekolah. Tidak. Kamu sedang masa pemulihan. Kemarin kamu harus ke IGD karena demam tinggi. Aku yang akan ke sekolah. Aku mengandalkanmu, sayang. Ucap Ara menahan nyeri. Dia tidak akan mempercayai Max lagi. Tidak akan pernah. Supaya lebih cepat sampai, Rendra meminjam motor salah satu pegawai cleaning service yang dikenalnya, bernama Pak Woto. Dia rela meninggalkan kepentingan perusahaan demi Bian. Motor yang dikendarai Rendra melewati gang-gang kecil menuju sekolah Bian. Melaju kencang saat di jalanan besar. Rendra menanggalkan jas dan dasi lengan kemeja biru tua digulung sampai siku. Begitu sampai, Rendra memarkirkan motor. Tanpa melepaskan helm, lelaki itu berlari ke sisi barat gedung sekolah, ke sebuah aula yang ramai. Rendra melihat Bian di tengah panggung. Putranya tertunduk sembari memegang gitar kecil. Bian, ayo dimulai. Bujuk seorang guru. Tangan Rendra menarik helm, dia lalu berteriak. Bian! Bian mendongak, mata yang bersemburat air mata itu langsung berbinar bahagia. Papa? Teman-teman sudah menunggu. Ayo, segera mainkan gitarnya. Rendra bertepuk tangan yang disambut tepuk tangan dari para orang tua lain. Rendra masih berdiri menyaksikan Bian menyanyikan lagu Aku Bisa milik Kenina. Untuk penampilan Bian, Rendra mendatangkan guru les privat gitar dan olah vokal ke rumah. Hasilnya, walaupun belum sempurna, tetapi cukup mengesankan. Bian turun dari panggung seusai bernyanyi. Berlari ke arah Rendra, berakhir dalam pelukan sang ayah tercinta. Papa bangga pada Bian. Ucap Rendra. Dedi nggak datang. Tanya Bian yang tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewa. Sepertinya Dedi terjebak macet. Nanti Dedi akan menemui Bian. Ujar Rendra. Papa bawa helm gambar tengkorak. Milik teman Papa. Rendra mengajak Bian ke area makanan prasmanan yang disediakan oleh pihak panitia. Aku mau naik motor bareng Papa. Pinta Bian. Oke. Rendra menelepon Niko, meminta tolong mengantar motor ke sekolah Bian. Juga meminta bantuan Niko mengembalikan motor tua milik Pak Woto dan mengambil koper yang dititipkan pada si cleaning service. Motor Papa bagus banget. Puji Bian. Kalau Bian sudah gede untuk Bian ya. Boleh.
Rendra menyahut sembari membantu Bian mengenakan helm dan jaket. Nanti pegangan yang kuat. Papa mau ngebut. Hore? Bian melonjak kegirangan. Nggak boleh ngebut di jalanan. Rendra mencolek hidung Bian. Siang itu, Rendra untuk pertama kalinya naik motor bersama anak kecil. Putranya sendiri. Ada sensasi bahagia dan letupan-letupan kecil yang indah. Dia mempunyai 2 bidadari cantik dan 2 jagoan. Hidupnya tentu akan lebih berwarna. Hari ini biru, esok kuning, mungkin lusa hitam. Bab 51, Strawberry. Max meregangkan tubuh, kedua matanya terbuka perlahan. Melihat ke kanan lalu ke kiri. Dia berada di kamarnya sendiri. Langit di luar sudah mulai gelap, warna oranye tua bergradasi biru pekat. Begitu ingatannya pulih, lelaki itu melompat turun dari tempat tidur. Dia seharusnya datang ke sekolah Bian. Kenapa bisa tertidur? Max sempat oleng saat berdiri, kepalanya terasa pening. Tetapi dia terus melangkah kedua kakinya. Mau kemana, Max? Tanya Diana. Ke rumah Rendra. Max berhenti berjalan. Mama tahu apa yang terjadi denganku. Bisa tertidur. Kamu mungkin capek, jadi tertidur. Sahut Diana. Saat akan berangkat ke sekolah Bian, Naomi mendadak datang. Calon istrinya itu minta waktu sebentar membicarakan hotel tempat menginap keluarga besar Naomi yang datang dari Bandung. Setelah itu, Max tidak ingat apapun. Max berjalan keluar rumah. Dia menyetir mobil menuju kediaman Rendra. Sepanjang perjalanan, dia merasa sangat bersalah pada Bian. Untuk apa kamu datang? Sinis Rendra. Aku ingin meminta maaf, Ren. Aku tertidur. Aku tidak sengaja tertidur. Kata Rendra. Boleh aku bertemu Bian? Rendra memanggil Bian yang sedang menonton kartun di televisi. Bian tampak tertegun melihat Max. Dia tidak antusias. Bian, Dedi minta maaf ya. Tidak bisa datang ke sekolah. Kata Max yang berjongkok di depan Bian. Dedi nakal. Ujar Bian. Bian gak mau main lagi sama Dedi. Bocah laki-laki itu berlari menghindari Max. Bian. Sudah, Max. Biarkan dulu. Cegah Rendra. Aku benar-benar menyesal. Max mengusap wajahnya kasar. Mulai sekarang, aku tidak akan mempercayaimu, Max. Aku tidak akan membiarkan hal ini terulang kembali. Rendra menahan emosi. Bagaimana mungkin kamu bisa tertidur dalam jangka waktu lama? Apa maksudmu? Siapa tahu kamu diberi obat tidur. Jelas Rendra. Tidak mungkin. Max menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani memberiku obat tidur? Ibumu atau calon istrimu? Bisa jadi, kan? Jawab Rendra. Pilihan pendamping hidup mutlak hakmu, Max. Dan belum terlambat membatalkan pernikahan. Kau gila! Sungut Max berlalu dari hadapan Rendra. Naomi dan Diana tidak mungkin melakukan hal tersebut. Max menyangkal hal itu. Dia tidak terpengaruh oleh ucapan Rendra. Max menemui Naomi di kediamannya yang sudah didekor bunga-bunga. Dia lewat pintu samping. Karena mereka menikah tanpa prosesi adat, jadi Naomi pun hanya berdiam diri di rumah. Max, kenapa menatapku seperti itu? Apa kamu memberiku obat tidur, Naomi? Tanya Max. Obat tidur? Ngaco kamu. Naomi tertawa kecil untuk menutupi rasa gugup. Yang sebenarnya, dia memang mencampurkan obat tidur ke dalam kopi. Sehingga Max jatuh terlelap. Kamu tahu, aku menyayangi Bian. Seandainya kamu keberatan, katakan sekarang. Max, aku tidak pernah keberatan. Sungguh. Naomi meraih tangan kanan Max. Tante Diana yang melakukannya, Max. Coba saja kamu cek di laci meja riasnya.
kata Naomi melimpahkan semua kesalahan pada calon mertua. Mama. Iya, itu ide mamamu. Tapi jangan marah, Max. Tante Diana merasa kamu lebih memperhatikan Bian, juga takut hartamu akan diberikan pada Bian. Sekarang Naomi memeluk Max, dia tersenyum miring. Aku pamit dulu. Sampai jumpa besok. Max berpamitan. Dia segera kembali ke rumahnya, memeriksa laci meja rias milik Diana. Max menemukan obat tidur. Lelaki itu sangat marah. Max, kamu sudah pulang. Jadi, Mama yang memberikan obat tidur. Aku tidak mengira Mama akan berbuat demikian. Mama ingin hartaku. Max melempar obat tidur yang terjatuh di dekat kaki Diana. Aku tidak melakukannya, Max. Naomi yang mempunyai ide itu. Sanggah Diana. Mama sungguh keterlaluan. Ara membaringkan tubuh mungil baby Rafa di box bayi. Membenahi letak kaos, kemudian merapikan rambutnya. Ara berjalan keluar kamar. Rasa lapar menggerogoti perut. Seolah saripati tubuhnya dihisap habis Rafa. Di dapur Ara menyalakan lampu. Mengambil buah anggur dari kulkas, 2 butir telur yang kemudian direbus. Sambil menunggu telur matang, Ara menyekrol media sosial. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Lapar. Ara menoleh melihat Rendra yang muncul dengan wajah mengantuk. Iya, sangat lapar. Aku pikir bayi laki-laki menyusu lebih banyak ketimbang bayi perempuan. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Jawab Ara. Karena energi kami lebih banyak. Bisa jadi seperti itu. Rendra melongok melihat telur di dalam panci. Hanya 2, yakin cukup. Cukup kok. Sahut Ara yang memasukkan 1 buah anggur ke dalam mulutnya. Kamu tahu, adiknya Malaya tadi menelepon. Namanya Ben, dia mengatakan harus pindah ke Pekalongan. Dia ingin tetap dikabari terkait Bian. Ucap Rendra, dia menaruh wajan teflon di kompor. Rendra ingin memanggang roti. Tidak masalah. Sahut Ara. Kenapa dia tidak berpamitan langsung? Rendra mengedikkan kedua bahunya. Entahlah. Mungkin dia khawatir aku menanyakan warisan dari Malaya untuk Bian. Ara mengalihkan pandangannya dari ponsel. Bian tidak membutuhkan itu. Dia sudah punya semua harta darimu. Ya, walaupun begitu. Ben seharusnya tetap memberikan hak Bian. Rendra memindahkan telur rebus yang sudah matang ke mangkuk kecil. Terima kasih, sayang. Ucap Ara saat Rendra menaruh mangkuk di meja makan. Rendra mematikan kompor, duduk di kursi sebelah Ara. Dia urung memanggang roti. Tangan kirinya menyelipkan rambut Ara ke belakang telinga. Lelaki itu memperhatikan istrinya yang lahap makan 2 telur rebus. Mau makan apa lagi? Tanya Rendra. Ini sudah cukup, Ren. Ara meraih segelas air putih, meneguknya sampai habis. Usia Rafa sekarang berapa? 1 bulan, ya? 1 bulan lebih 11 hari. Jawab Ara, mengelap bibirnya dengan tisu. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Sekejap mata mereka bertiga akan beranjak remaja, lalu dewasa, menikah. Kita berdua lagi. Rendra masih menatap sang istri. Aku tidak melakukan foto bayi baru lahir karena Zura dan Bian juga tidak punya foto seperti itu. Kamu tidak keberatan, kan? Sama sekali tidak keberatan. Ara berpaling, menatap balik Rendra. Dia bisa melihat kabut hasrat di mata suaminya. Aku harus KB dulu. Katanya. Kau seperti paranormal yang tahu keinginan suamimu. Rendra meraih tengkuk Ara, melumat bibir istrinya dengan gairah yang membara. Ada rasa telur saat dia menjelajahi lidah Ara. Ara melepas pagutan. Kita sedang di dapur. Ucapnya, napasnya sedikit tersengal akibat ulah Rendra yang tidak memberikan ruang bernapas. Rendra membopong tubuh istrinya begitu saja. Mengabaikan protes Ara.
Berjalan menaiki undakan anak tangga, lalu menyusuri lorong pendek menuju kamar. Setelah merebahkan tubuh Ara di atas tempat tidur, Rendra mengunci pintu. Sambil berjalan kembali ke ranjang, dia melepas kausnya. Ketukan pada pintu, lalu suara Bian terdengar memanggil. "Bunda." Ara bergegas membuka pintu karena khawatir terjadi sesuatu pada Bian. Ara melihat Bian yang berdiri di depan pintu. "Bian takut, suara angin menakutkan," keluhnya. "Ingin tidur bersama Bunda. Ayo, masuk." Ara segera menutup pintu kembali. Saat berbalik Rendra sudah mengenakan pakaian, Ara bernapas lega. "Sebentar ya, Bunda bersihkan dulu." Bian langsung melompat ke atas tempat tidur. Bocah laki-laki itu berbaring di tengah. Sebenarnya Ara ingin menyemprotkan parfum, so aroma sisa percintaan tidak terendus. "Kenapa Bian takut angin?" tanya Rendra yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan tubuh. "Suaranya, Pak, gemerisik," jawab Bian. "Baiklah. Ayo, anak-anak kita tidur," kata Ara, berbaring di sebelah Bian. "Bunda, ini apa?" Bian merogoh sesuatu dari balik selimut. "Permen ya?" Mata Rendra membeliak karena kaget. Dia langsung merebut kotak berisi pengaman itu. Dan segera mematikan lampu. Menyimpan kembali ke laci paling bawah. "Atau coklat?" Bian masih bertanya. "Permen coklat ya, Papa?" Ara dan Rendra saling memandang di ruang yang gelap temaram. Keduanya sama-sama menarik napas dalam-dalam. "Bian boleh minta? Permen itu khusus untuk Papa. Nanti Papa akan membelikan permen coklat buat Bian dan Zora. Sekarang tidur." Rendra memejamkan mata. Dia ceroboh, lupa menyimpan pengaman. Tangan Rendra meraih ponsel yang bergetar. Penasaran siapa yang mengirim pesan pada dini hari. "Papa sayang, Bunda besok ingin permen rasa stroberi ya," emoji senyum malu-malu. Rendra melirik Ara yang baru saja meletakkan ponsel di meja. Lelaki itu menahan tawa, istriku mulai genit. Bab 52, waktu berlalu. Perempuan berhak sepatu tinggi warna hitam itu berjalan cepat menuju ruangan kantor kepala sekolah. Rambut sebahu yang ikal besar ikut bergerak. Dia mendapatkan telepon dari sekolah karena Bian berbuat masalah, yakni berkelahi dengan siswa lain. "Selamat siang." Perempuan itu menyapa. Di dalam ruangan tampak putranya duduk, sudut bibir Bian robek, seragam atasan putih kotor dan berantakan. Di kursi lain, dua orang siswa juga dalam kondisi yang hampir sama, bahkan lebih parah. Dua orang perempuan lain menatapnya sengit. "Silakan duduk, Bu Ara," ucap Pak Dimas, menunjukkan sofa dekat Bian. Kemudian Pak Dimas menjelaskan, Bian, Raka, dan Tristan berkelahi di lapangan basket. Lebih tepatnya, Bian melawan dua temannya. Bian juga merusak ponsel kedua temannya, imbuh Pak Dimas. "Kami minta ganti rugi," pinta perempuan berambut pendek bernama Dita, ibunya Raka. "Apa yang menyebabkan perkelahian?" Ara bertanya pada Pak Dimas. "Menurut Bian dan teman yang berada di lapangan basket, karena ada yang menyebut Bian anak haram dari neraka," jelas Pak Dimas. Ara mengenggam tangan Bian seraya berkata, "Aku tidak akan mengganti rugi ponsel yang rusak. Anak kita sama-sama berkelahi," sungut Saskia, ibunya Tristan. "Memang Bian bukan anak kandungmu, kan?" Bibir Ara menyunggingkan senyum. "Bian putraku." Lalu tubuhnya condong ke arah Saskia. "Tristan lahir setelah 5 bulan pernikahan, kan?" bisiknya sangat pelan. Wajah Saskia memerah, menatap geram perempuan yang masih sangat cantik di usia 42 tahun. Dita menarik napas panjang, perempuan itu kemudian meminta maaf atas hinaan yang dilontarkan Raka. Pak Dimas juga menyilakan ketiga siswa pulang. "Bun, maafkan aku," ucap Bian saat berada di dalam mobil.
Menyikapi teman yang nakal, jangan sampai terbawa emosi. Bian, kamu ikut taekwondo bukan untuk berkelahi melawan mulut-mulut lemes. Kata Ara yang duduk di kursi belakang sebelah Bian. Karena mereka sudah sering berkata demikian. Bian menundukkan wajahnya. Ara merengkuh bahu putranya yang sudah berusia 18 tahun itu. Di dunia ini tidak ada anak haram, Bian. Berapa kali Bunda harus mengatakannya? Kamu anak Bunda dan Papa. Bian merebahkan kepalanya di pangkuan Ara. Dia merasa nyaman berada di dekat ibunya. Tangan kiri Ara menepuk-nepuk punggung Bian. Ara pernah meminta bantuan psikolog untuk mengatasi trauma Bian karena efek meninggalnya Malea. Ara juga mendatangkan guru agama supaya kegersangan di hati Bian menjadi sejuk. Bian pernah tidak naik kelas. Yang seharusnya dia sudah lulus SMA, nilai-nilai akademisnya kadang sangat bagus, kadang buruk sekali. Bunda, aku ingin ikut kompetisi menyanyi seperti Indonesian Idol. Kata Bian. Ikut saja. Ada syaratnya, tidak boleh berkelahi dan nilai yang bagus. Nilai yang bagus. Baiklah, Bubu sayang. Mempunyai 3 orang anak yang berusia remaja, membuat Ara dan Rendra sering kalang kabut. Mungkin hanya Zora yang kalem karena perempuan sendiri. Rafa tidak pernah bermasalah di sekolah, tetapi sangat keras kepala. Di kediaman keluarga Max, Diana yang usianya makin lanjut duduk sendirian depan piano. Rumah yang terasa sangat sepi karena tidak ada anak-anak. Max dan Naomi setelah belasan tahun menikah tidak dikaruniai anak karena hasil tes kesuburan menyatakan Max mandul. Pernikahan Naomi dan Max masih bertahan karena Naomi tidak ingin kehilangan sumber uang. Satu-satunya pelipur hati Diana adalah kedatangan Bian yang tidak tentu. Mereka akan bermain piano bersama. Penyesalan yang mendera selalu datang di belakang. Kesalahpahaman Max mengenai obat tidur belum terselesaikan karena tidak ada bukti. Suara tawa perempuan terdengar dari luar. Diana menengok ke belakang, tampak Naomi dan seorang laki-laki muda memasuki rumah. Kita main di rumah, Tante? Kenapa tidak? Suamiku sedang di luar kota. Abaikan nenek itu. Naomi meledek Diana, kemudian menarik si pemuda ke kamar. Diana yang geram tertatih mengikuti mereka. Aku akan memberitahu Max. Oh, silakan saja, Mama tercinta. Max tidak akan percaya. Percuma. Aku akan mencari bukti. Naomi menjulurkan lidahnya. Aku tidak takut. Kekakuan Naomi makin hari makin menjadi. Makin berumurnya menjadi lebih baik. Diana kasihan dengan Max yang tidak pernah beruntung dalam urusan cinta dan wanita. Zora sepulang sekolah mampir ke rumah Bayu. Karena sudah besar, dia yang sering menyambangi rumah yang berada di pemukiman padat. Gadis berusia 16 tahun, wajahnya merupa Ara. Kemiripan hampir 70%. Tubuh Zora padat berisi dan lebih tinggi dari ibunya. Di rumah Bayu ada Lastri, Dewi, dan Tiara. Zora sudah terbiasa dengan mereka. Bahkan perkataan pedas Lastri tidak mempengaruhinya. Nenek, begitu Zora memanggil Lastri. Sudah izin Bunda? Tanya Dewi menyambut keponakannya. Sudah, Tante. Jawab Zora. Aku sudah lama tidak main ke sini. Kalau ke sini, bawa makanan dong. Sungut Lastri. Buah kek, cemilan kek. Nenek mau apa? Aku pesankan lewat aplikasi. Tawar Zora. Tidak perlu, Zo. Cegah Dewi. Sudah banyak makanan di kulkas. Dewi sudah resmi bercerai, dia memilih membesarkan putrinya sendiri. Usaha laundry kiloan yang dia kelola masih bertahan hingga sekarang. Ayah mana, Tan? Belum pulang. Sahut Dewi. Bayu mengejar privat di tengah keterbatasannya. Dia memodifikasi motor supaya bisa dikendarai orang lumpuh dan mengurus surat izin yang memerlukan biaya tidak sedikit. Karena moda transportasi di Indonesia belum mendukung untuk orang disabilitas seperti Bayu. Kalau datang hari Selasa dan Jumat, ayahmu tidak mengajar les. Imbuh Dewi.
Bayu mau bekerja balik jungkir tidak bakalan kaya. Sinis Lastri. Hei, Kak Zora. Tiara muncul dari dalam kamar. Zora dan Tiara lumayan dekat karena usia yang tidak beda jauh. Zora sering mengajak jalan-jalan Tiara ke mall dan nonton film di bioskop. Kadang Tiara cukup menyebalkan karena sering meminta barang-barang milik Zora. Seperti tas, sepatu, bahkan kalung. Sehingga Ara berbaik hati membelikan tas dan sepatu yang sama. Karena tidak ada ayahnya, Zora memilih berpamitan pulang. Tiara mengantar sampai ke jalan besar, di mana mobil sedan yang disopiri Pak Hir sudah menunggu. Enak ya, punya mama papa kaya. Komentar Tiara. Desainer perhiasan kelas atas dan CEO. Tante Dewi juga membanggakan. Dia baik, sering bersedekah, tidak sombong, punya usaha juga. Sikat, tapi hanya punya motor. Bersyukur, Tiara. Udah ya. Terima kasih udah mengantar. Kak Zora bandananya bagus. Zora melepas bandana dari kepalanya. Memberikan pada Tiara. Lalu bergegas masuk ke dalam mobil yang segera melaju mengantarnya pulang. Kak Zoe, baru pulang? Nih. Pacaran dulu, ya? Goda Rafa. Kagak gablek pacar, Rafa. Cariin, Gih. Balas Zora mengenyakkan tubuhnya di sofa panjang. Baru pulang, Dek. Kegurbian yang muncul dari arah dapur membawa mangkuk berisi irisan buah melon dan apel. Iya, mampir ke rumah ayah Bayu dulu. Zora menoleh, terperangah melihat wajah Bian yang lebam. Mas Bian itu kenapa? Mas Bian dicium cewek tuh. Serobot Rafa.